Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini mari kita awali dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu kepada kami. Hingga di pagi hari ini kami dapat bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas kami. Tapi terlebih dahulu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan sabda-Mu, sehingga jalan hidup kami tetap benar di hadapan Tuhan. Dan berdoa Bapa, berikan kami kekuatan untuk memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Adapun tema renungan kita pagi hari ini, rencana Tuhan indah pada waktunya. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, mungkin kita pernah melihat sebuah infografis. Ya, infografis adalah info atau data yang disajikan dalam wujud gambar atau video, di mana data yang rumit dijelaskan dengan ilustrasi yang sederhana, yang menarik. Juga beberapa keterangan singkat ada di dalamnya. Dengan infografis, orang jadi lebih mudah memahami info tersebut. Dan tak heran, sekarang banyak media massa yang memakai infografis untuk mendampingi artikel yang ada. Memang membaca gambar infografis itu lebih cepat. Tapi jika ingin lebih memahami informasinya, kita tetap harus membaca isi artikelnya. Meskipun lebih melelahkan atau membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi membuat kita bisa memahami informasi yang sesungguhnya dengan lengkap dengan membaca artikel. Masalahnya Bapak Ibu, di zaman sekarang semua serba instan. Banyak orang makin malas membaca, sehingga memilih untuk melihat gambar infografis saja. Lalu banyak yang menyimpulkan bahkan salah informasi hanya karena membaca infografis, tetapi tidak memahami isi artikelnya. Sikap malas memahami dan buru-buru menyimpulkan, nah ini yang biasa dipakai dalam memahami juga kehendak Tuhan, seperti kebanyakan orang percaya. Banyak orang masih melakukannya. Mereka ingin segera tahu semua hal. Mereka ingin tahu apa saja yang terjadi di masa depan. Mereka juga suka membuat kesimpulan walaupun baru melihat sekelumit dari gambar keseluruhannya. Hanya karena sedikit kekecewaan pada hari ini, lalu merasa seluruh hidupnya mengecewakan. Hanya karena mengalami masalah sedikit dalam tahun-tahun terakhir, maka sepanjang hidupnya ia putus asa, depresi,
dan ingin mengakhiri hidupnya. Hanya karena sakit pada hari ini, banyak yang sudah menyimpulkan bahwa hidupnya tidak lagi berarti. Bahkan sampai pada kesimpulan Tuhan tidak sayang pada dirinya. Hari ini kita perlu mengingat bahwa sesungguhnya kita belum melihat hidup ini secara keseluruhan hanya karena sedikit yang kita alami saat ini. Hidup ini bukan seperti masakan, di mana kita bisa menilai hanya dengan mencicipi 1 sendok saja. Hidup ini adalah satu perjalanan. Kita harus melaluinya sampai akhir, sampai selesai, baru bisa menilai apakah hidup kita ini berarti atau tidak. Kita tidak bisa menilai keindahan satu wilayah di sebuah negara hanya dengan diam di dalam satu rumah di sebuah negara tersebut. Kita harus menjelajahi seluruh wilayah agar dapat menilai wilayah itu indah atau tidak. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, dalam perikop yang tadi dibacakan, salah satunya dalam ayat 12, ketika Tuhan Yesus juga menyatakan sedikit isi dari rencana Allah kepada para murid. Dan dia mengatakan dalam ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kepada para muridnya pun Tuhan Yesus tidak serta-merta mengatakan semua hal sekaligus ketika para murid belum siap. Demikian juga kepada kita. Akan ada waktunya ketika kita dirasa Tuhan sudah siap, baru kita mengerti maksudnya. Tapi ada waktu di mana kita hanya perlu percaya kepadanya. Kita hanya perlu mengimani bahwa Ia tahu segala sesuatu, bahwa tiap rencananya adalah untuk kebaikan kita, bahwa kita pun diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Taatilah petunjuk firman-Nya senantiasa, karena itu yang akan membawa kita ke arah yang benar. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, mengetahui bahwa Tuhan bersama dengan kita setiap saat itu lebih melegakan daripada kita mengetahui kejadian di masa depan. Karena semua rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan apabila hari ini kita mengalami sedikit masalah, sedikit kendala, sedikit penyakit, jangan langsung simpulkan bahwa hidup kita tidak berarti karena apa yang kita alami. Atau bahkan jangan sampai menyimpulkan Tuhan tidak menyayangi kita, Tuhan tidak bersama dengan kita. Itu adalah hal yang keliru. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, masih banyak hal yang akan dinyatakannya kepada kita ketika kita siap. Maka perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, mari kita belajar memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua adalah rencana Tuhan untuk kebaikan kita, supaya kita selalu bergantung kepadanya, berserah kepadanya, dan mengandalkannya setiap saat dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya dan beriman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Seperti firman Tuhan pada hari ini, ketika Tuhan Yesus
menyatakan banyak hal yang akan disampaikan, dikatakan kepada para murid ketika itu. Tetapi tidak serta-merta semuanya diungkapkan pada saat yang sama, karena mereka belum siap untuk segalanya. Demikian juga kepada kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kami saat ini, itu semua adalah rencana Tuhan yang harus kami pahami, mengerti, dan juga menyadarinya sebagai rencana Tuhan yang baik bagi kami. Meskipun itu semua dalam bentuk pergumulan, masalah, bahkan penderitaan, kami percaya ya Bapa, banyak hal lagi yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami tetap setia dan taat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun sakit, meskipun pahit, bahkan menderita, tetapi kami harus tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan. Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ataupun karena sakit penyakit. Tuhan kiranya berikan kekuatan dan semangat, sehingga kami selalu melihat rencana Tuhan baik dan indah pada waktumu, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan juga semangat untuk maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kegiatan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil dan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus, inilah kiranya yang menyertai jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat Klasis Medan 1.